Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik ya. Alhamdulillah aku masih bisa share kembali rutinitas aku di hari ini. Nah, biasanya kalau anak aku lagi nggak tidur, aku tuh suka nyetel musik di TV sambil aku beres-beres rumah. Biar aku tuh beres-beresnya nggak kerasa gitu ya, soalnya kan sambil nyanyi-nyanyi. Tapi kalau anak aku lagi tidur, aku tuh nggak bisa nyetel musik karena harus banget mode silent. Karena anak aku kan kalau ngedenger suara sedikit aja pasti langsung bangun. Nah, hari ini adalah jadwal aku untuk mengganti spray. Biasanya tuh aku ganti spray setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali. Tapi karena spray ini tuh warnanya gelap, jadi kalau kotor kan nggak terlalu kelihatan ya. Makanya aku tuh kadang suka lupa nggak ganti spray. Nah, sembari aku melakukan aktivitas di hari ini, aku juga mau berbagi tips nih Mams. Kali ini aku mau berbagi tips tentang hidup hemat, yang insya Allah kalau diterapkan itu akan sangat bermanfaat sekali. Karena salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan kekuatan finansial kita adalah dengan cara berhemat. Tapi memang ya pada kenyataannya itu susah banget untuk kita berhemat. Apalagi untuk kita yang tinggalnya tuh di kota-kota besar, yang apa-apa itu pasti serba mahal. Atau untuk kita yang memiliki gaji pas-pasan, karena kebutuhan kita yang sangat banyak banget, sehingga ini semua tuh harus kita kondisikan sesuai ekonomi kita masing-masing. Mereka yang tinggal di kota besar mungkin agak kesulitan ya Mams untuk berhemat, karena biaya hidup di kota itu pasti lebih mahal dibandingkan hidup di desa. Dan bagi mereka yang gajinya pas-pasan itu, kadang hidup berhemat bukan menjadi tujuan, tetapi memang kondisi yang mengharuskan untuk berhemat. Karena memang pendapatan yang sedikit, tapi kebutuhannya banyak. Tapi ada beberapa orang yang secara finansial itu mampu, bahkan berlebih, tapi tidak bisa berhemat karena biasanya mereka ini suka mengikuti gaya hidup. Apalagi nih ya di zaman sekarang ini, di zaman era digital pasti banyak banget godaan ya Mams. Jadi kalau kita mau menjalani hidup berhemat, untuk yang tinggal di perkotaan itu benar-benar bukan hal yang mudah. Karena kita pasti akan sangat mudah banget ya untuk mengakses informasi yang sangat menarik perhatian, misalnya seperti barang yang estetik, gadget baru dan sebagainya. Nah, disinilah tantangannya. Padahal nih ya, kalau itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan membawa dampak yang kurang baik Mams untuk finansial kita. Nah, oleh karena itu pengendalian diri ini menjadi kunci utama ya, agar kita itu bisa hidup berhemat demi masa depan yang lebih baik dan juga tetap bisa hidup tenang dan juga nyaman. Nah, untuk hidup berhemat ini bukan hanya tentang pengendalian diri aja, tapi juga kita harus bisa mengatur keinginan kita dan juga membuat perencanaan keuangan yang sesuai. Oke, aku akan langsung aja bahas tips-tips yang bisa membuat kita akan terbiasa hidup berhemat. Tips yang pertama adalah menabung. Nah, menabung ini penting banget ya Mams. Soalnya menabung itu adalah cara terbaik agar kita bisa berinvestasi dan juga agar kita bisa belajar hidup berhemat. Untuk jumlah menabung ini tuh nggak harus banyak kok Mams. Kita bisa sesuaikan lagi dengan kemampuan finansial kita. Kita juga nggak perlu sampai harus menyisihkan 50% dari pendapatan atau 30% atau 20%. Tapi kita bisa ukur lagi dari kemampuan kita masing-masing. Yang paling penting itu adalah kita bisa disiplin, terukur dan juga konsisten. Kita bisa mulai menabung dari sekarang ya Mams, nggak ada kata terlambat untuk memulai. Nah, nanti ketika kita mendapatkan rezeki lebih atau finansial kita bisa lebih baik, maka kita bisa meningkatkan target menabung kita.
Nah, dengan cara seperti ini bukan hanya keuangan kita yang aman, tapi juga target finansial kita akan segera tercapai. Tips yang selanjutnya agar kita terbiasa dengan hidup hemat, yaitu kita harus membuat list prioritas. Artinya kita harus membuat list apa aja nih yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan kita. Nah, untuk list kebutuhan itu contohnya seperti makanan sehari-hari, belanja bulanan, atau transportasi. Nah, setelah kita list apa aja yang menjadi kebutuhan kita, baru deh kita bisa list apa aja yang menjadi keinginan kita. Contohnya keinginan itu seperti shopping, beli baju, beli peralatan dapur. Jadi kita harus paham dulu ya mams, dan bijak juga dalam membuat list pengeluaran kita. Jangan sampai pengeluaran atas dasar keinginan kita justru lebih mendominan dan menjadi kebutuhan untuk kita. Tips yang selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa pengeluaran kita itu tidak lebih besar dari pendapatan. Nah, jadi selain kita membuat prioritas kebutuhan, kita juga harus membuat perencanaan keuangan atau yang biasa kita dengar dengan istilah budgeting. Inilah pentingnya kalau kita sudah menerapkan budgeting agar kita itu bisa memangkas atau kita bisa membatasi pengeluaran kita setiap bulannya mams. Jadi kita bisa anggarkan pengeluaran selama 1 bulannya ya mams. Kita juga harus tahu pos-pos setiap bulannya itu ada apa aja. Misalnya untuk pos bayar listrik itu berapa, kemudian pos biaya anak sekolah, pos beli kuota, atau pos-pos yang lainnya, sehingga kita bisa tahu ya berapa jumlah pengeluaran dalam 1 bulan. Seandainya kalau pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, maka bisa dipastikan kalau kita itu sudah berlaku boros ya mams. Tapi kalau kita sudah mencatat keuangan atau budgeting tadi, kita bisa kok mams memperbaiki hal-hal mana yang bisa kita kurangi dari pengeluaran. Jadi untuk kedepannya kita nggak akan lagi ya ngalamin pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Penyebab yang sering terjadi kenapa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan kita itu karena kadang tuh kita nggak sadar ya pas kita belanja itu nggak sesuai dengan kemampuan finansial. Apalagi kalau belanjanya itu bukan kebutuhan pokok dan juga bukan hal yang penting yang harus dibeli saat ini. Nah, ketika kita belanja, kita itu jangan terlalu mengikuti emosional kita ya mams. Contohnya nih, seperti kalau kita melihat teman memakai baju branded, apalagi barangnya lagi viral, akhirnya kita ikut-ikutan deh beli baju itu. Nah, ini merupakan sifat yang boros yang harus kita hindari ya mams. Atau misalnya nih ya, kalau kita lagi jalan-jalan ke suatu tempat, nah mumpung kita lagi ada di kota A, jadi kita harus banget deh beli oleh-oleh. Padahal oleh-oleh kayak cenderamata atau baju itu nggak terlalu penting banget ya mams. Oke lah kalau kita beli oleh-oleh itu 1 atau 2 jenis barang, tapi nggak semuanya kita harus beli juga ya. Dan tips yang terakhir dari aku agar kita terbiasa hidup hemat, yaitu dengan menerapkan hidup minimalis. Nah, kalau kita sudah terbiasa membuat skala prioritas pada kebutuhan dan keinginan, kemudian juga kita sudah memantau setiap pengeluaran, maka kita bisa mengubah gaya hidup ini dengan lebih sederhana dan juga minimalis mams. Yang paling terpenting, kita itu bisa memenuhi kebutuhan dan membuat pola pikir kita menjadi lebih cermat ya dalam melakukan pembelanjaan. Nah, itu tadi adalah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita bisa terbiasa ya mams dengan hidup hemat. Nah,
setelah tadi aku selesai membereskan bagian depan, ini adalah pekerjaan aku yang terakhir Mams, yaitu cuci piring. Sebenarnya ini tuh cucian piring tadi bekas aku tuh bikin lauk untuk anak aku, jadi nggak aku langsung cuci. Setelah selesai mencuci piring, aku selalu membiasakan untuk ngelap bagian sisi-sisi wastafelnya ya Mams, soalnya pasti banyak banget air atau enggak busa-busa yang nyiprat-nyiprat. Oke, kayaknya video aku cukup sampai di sini aja ya Mams. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Untuk Mams yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.